Salam, halo kaum cendekia. Jadi untuk hari ini kita akan coba membahas berkenaan dengan era Gen Y, ya. Jadi fokus hari ini kita akan membahas terkait dengan era Gen Y, ya. Kemudian di dalam suatu organisasi hal yang menjadi menarik adalah bahwa sebetulnya di dalam organisasi itu tidak hanya saja era Gen Y, tetapi ada generasi yang lainnya. Kita kenal ada generasi milenial, generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi baby boomer, kemudian juga ada generasi mature. Ya, jadi di dalam suatu organisasi itu terdapat bermacam-macam generasi. Ya, sudah tentu di dalam suatu organisasi tidak mungkin hanya ada satu generasi saja. Didominasi itu mungkin saja terjadi, tetapi kalau misalkan hanya satu generasi saja, itu menurut kita ada hal yang kurang di situ ya. Maka biasanya kalau misalkan di dalam suatu perusahaan, suatu di dalam organisasi, sudah tentu ada bermacam-macam generasi ya. Tadi sudah kita sebutkan sama-sama ada generasi X, Y, Z, baby boomer dan juga mature ya. Yang menariknya adalah bahwa sebetulnya di dalam suatu organisasi itu kan sebetulnya banyak sekali generasi bermacam-macam. Kita kenal bahwa sebetulnya setiap generasi itu memiliki ciri khas ataupun karakteristik. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah bisa menyatukan visi dan misi organisasi yang di dalamnya begitu banyak sekali perbedaan generasi. Tadi sudah sempat kita bahas bahwa sebetulnya setiap generasi memiliki ciri khas masing-masing. Sudah tentu sudut pandang dalam menangani masalah pun akan berbeda. Visinya setiap generasi itu berbeda. Sebagai contoh misalkan ada generasi Y dengan generasi baby boomer, visi dalam bekerjanya sudah tentu akan berbeda. Ya, ciri khas dari setiap generasi nanti kita akan bahas di tengah-tengah ya. Di awal saya ingin memberikan dulu pengantar bahwa sebetulnya organisasi di dalamnya sudah tentu bermacam-macam generasi. Ya, nah dengan adanya keberagaman ini, apakah bisa menyatukan visi dan misi organisasi? Jawabannya belum tentu. Ya, di dalam suatu organisasi bisa jadi karena ada perbedaan sudut pandang, kemudian ada perbedaan perspektif, maka bisa jadi terdapat perang dingin di dalam tubuh organisasi, dan hal inilah yang sebetulnya kita ingin hindari di dalam suatu organisasi. Ya, maka dari itu ada satu poin penting kenapa di dalam organisasi itu perlu adanya pemenuhan generasi. Artinya generasi itu diisi oleh pemerataan generasi, tidak ada namanya kesenjangan organisasi. Kalau misalkan kesenjangan generasi di dalam organisasi itu mencerminkan timpang. Jadi artinya generasi baby boomer misalkan lebih dominan, sedangkan generasi X-nya tidak terlalu banyak, generasi Y-nya bahkan tidak ada. Nah, hal inilah yang sebetulnya dihindari. Biasanya organisasi akan nampak lebih ideal apabila dipenuhi oleh berbagai generasi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kesenjangan generasi ini bisa menyatukan visi dan misi di dalam suatu organisasi. Satu hal yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang manajer adalah memiliki kompetensi generasional. Artinya adalah bisa memahami bawahan, kebutuhan bawahan, dan juga bisa mengkomunikasinya ke bagian atasan. Ya, karena kita tahu bahwa sebetulnya setiap posisi, setiap generasi itu perlu perlakuan yang berbeda. Bagaimana cara mengkomunikasikannya, bagaimana cara perlakuannya, dan juga bagaimana cara untuk mengkomunikasikannya. Di dalam tubuh organisasi perlu yang namanya kompetensi generasional, karena kita tahu bahwa sebetulnya di dalam suatu generasi itu punya sudut pandang yang berbeda, kestabilan emosi yang berbeda, sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Maka dari itulah kita belajar yang namanya manajemen talenta, yang di dalamnya ada kompetensi generasional, bisa memahami berbagai generasi sehingga kita bisa menentukan ya strategi apa ke depannya supaya nanti visi dan misi organisasi ini bisa terbentuk dengan baik. Bahkan di dalam suatu organisasi
Bisa menyatukan seluruh generasi sehingga visi dan misi organisasi bisa tercapai dengan baik merupakan hal yang sangat maju, hal yang sangat baik bagi organisasi. Perang dingin itulah yang sebetulnya ingin dihindari oleh organisasi, ya. Maka dari itu untuk pertemuan kita hari ini kita mengenal dulu ya era Gen Y itu seperti apa, era Gen X seperti apa, Gen Z seperti apa, bagaimana kaitannya dengan era milenial, kemudian ada baby boomer dan juga mature, ya. Oke, kita akan lanjut pembahasannya terkait dengan ciri khas dari beberapa generasi. Yuk, kita lihat sama-sama. Ya, jadi berbicara terkait dengan generasi, ada beberapa yang membedakan antara generasi satu dengan generasi yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan kita dari yang bawah dulu ya, atau dari atas dulu deh. Kita mulai dari yang atas dulu. Kita kenal yang namanya baby boomer. Kalau misalkan baby boomer itu kelahiran dari tahun 1944 sampai 1964. Usianya sudah cukup matang, sudah cukup senior dibandingkan dengan yang lainnya. Generasi baby boomer. Kemudian ada generasi mature sebenarnya. Generasi mature adalah di atasnya baby boomer, artinya lebih senior lagi ya, di atas tahun 1944, bisa dimulai dari 1943. Kemudian generasi X itu di tahun 1965 sampai 1979. Generasi X biasanya di dalam suatu perusahaan adalah yang paling dominan, yang paling banyak, yang paling berperan, ya. Di beberapa perusahaan besar biasanya generasi X adalah yang paling dominan, tetapi tidak menutup kemungkinan generasi Y di beberapa perusahaan juga ikut mendominasi. Ini tergantung dari situasi dan kondisi suatu perusahaan. Kemudian untuk generasi Y, Gen Y itu di tahun 1980 sampai 1994. Kemudian dilanjutkan lagi ada Gen Z di tahun 1995 sampai 2019. Kemudian untuk Alpha di atas tahun 2000 ya, yang masih muda sekali itu di tahun 2000 ke atas ya, generasi Alpha ya. Jadi terkait dengan generasi barusan yang sudah saya sampaikan, tiap generasi sudah tentu di awal kita bisa mengetahui bahwa dia adalah generasi baby boomer, dia adalah generasi X, generasi Y, itu bisa dilihat dari usia. Usia itu sebetulnya sangat mempengaruhi ya terkait dengan bagaimana cara berpikir, bagaimana beradaptasi, dan juga bagaimana cara untuk menyikapi suatu permasalahan. Maka dari itu sebetulnya setiap generasi itu perlu kerjasama antara generasi satu dan juga generasi yang lainnya. Kerjasama ini sebetulnya terbatas, tergantung aturan yang mengikat di dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh misalkan kerjasama di sini di dalam hal positif ya, bukan kerjasama yang lainnya ya. Sebagaimana bahwa sebetulnya contoh misalkan di dunia marketing itu seleranya sudah tentu akan disesuaikan dengan target market dari suatu organisasi. Masukan dari Gen Y dan Gen Z itu sangat adaptif ya terkait dengan lingkungan bisnis. Kita tahu bahwa sebetulnya kalau generasi baby boomer dan juga generasi X menuju generasi baby boomer, seleranya sudah tentu akan berbeda dengan generasi Y. Maka kalau misalkan target marketnya ternyata generasi Y, sudah tentu perlu konsultasi, perlu diskusi lebih lanjut terhadap generasi Y pula. Maka dari itu, perlulah kerjasama antara generasi selain Y dengan generasi Y. Supaya apa? Supaya bisa memikat target pasar kita untuk bisa membeli atau menggunakan barang jasa kita. Maka dari itu, perlulah kerjasama antara generasi satu dengan generasi yang lainnya. Ya, walaupun misalkan di dalam generasi X itu lebih dominan, ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan generasi Y yang lebih muda bisa memberikan sumbangsi saran, yang bisa memberikan asupan ataupun kritikan, masukan yang sifatnya inovatif, sehingga bisa mempengaruhi strategi di dalam suatu organisasi. Ya, jadi terkait dengan generasi, setiap generasi itu memiliki perbedaan ya dari segi usia dan juga sudut pandang. Sebagai contoh misalkan generasi Y sudah tentu visi di dalam organisasinya akan berbeda dengan generasi baby boomer. Ya, maka dari itu tuntutan pekerjaannya pun akan berbeda pula ya, sehingga
di sini ada perbedaan, maka dari itu organisasi perlu menyesuaikan terkait dengan kondisi dan keadaan anggota organisasi, seperti itu. Ya, sebagai contoh misalkan apakah generasi Y dengan Z dengan posisi yang sama bisa diperlakukan dengan sama? Belum tentu. Itulah tugas dari seorang manajer HRD, Human Resource, untuk bisa melihat lebih jauh bagaimana caranya supaya kita bisa memperlakukan anggota organisasi dengan baik sehingga visi dan misi organisasi bisa tercapai dengan baik walaupun berbeda generasi. Kita tahu misalkan di posisi yang sama ternyata ada generasi baby boomer. Apakah mungkin disamakan dengan generasi Z misalkan, generasi Y dari cara berkomunikasi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sudah tentu perlu ada penyesuaian, maka di dalam suatu organisasi perlu kemampuan terkait dengan kompetensi generasional, dan hal ini menjadi salah satu kemampuan adaptif yang wajib dimiliki oleh seorang manajer. Nah, terkait dengan keunikan masing-masing generasi ini sudah tentu nanti akan ada kaitannya dengan strategi. Tadi sudah kita sebutkan bahwa sebetulnya kita punya target market generasi Y misalkan. Ya, produk kita diperuntukkan untuk generasi Y. Sudah tentu terkait dengan target market kita menyesuaikan dengan selera generasi Y. Tidak mungkin kita menyesuaikan terkait dengan seleranya X maupun baby boomer. Walaupun biasanya untuk pengambil kebijakan itu adalah generasi X maupun generasi baby boomer. Maka dari itu, inputan dari generasi Y inilah yang sebetulnya perlu kita pancing, perlu kita stimulus, sehingga generasi X dan baby boomer bisa paham dan mengerti terkait dengan selera dari target market organisasi. Nah, maka dari itu, perlulah ya yang namanya strategi terkait dengan strategi yang menyesuaikan dengan generasi. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan kaitannya generasi Y dengan strategi di dalam suatu organisasi.